Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi kesesuaian gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan perilaku kelompok. Di sini dengan saya sendiri, Muhammad Elfitrianto dengan NPM 108 dan teman saya Yoga Maulana dengan NPM 75. Perbedaan organisasi dan kelompok. Organisasi menurut Max Weber, organisasi merupakan suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab, serta pembagian kerja dalam menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Untuk kelompok, menurut Paul Bjorton dan Chester L. Hahn, kelompok didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Next. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur di dalam sebuah organisasi dibangun untuk menjalankan perusahaan agar sesuai dengan tugas beserta fungsi dari masing-masing jabatan. Struktur organisasi jelas mampu memisahkan antara sebuah tanggung jawab dan wewenang dari anggotanya. Apabila di dalam sebuah perusahaan tidak memiliki komponen penting di dalam struktur organisasi tersebut, maka bisa jadi ke depannya akan mengalami sebuah gangguan atau masalah dalam alur manajemen dan juga pengelolaannya. Adapun alasan penting mengapa struktur organisasi harus ada dalam setiap perusahaan, yang pertama adalah kejelasan kedudukan dan koordinasi, yang kedua kejelasan dalam jalur hubungan, yang ketiga kejelasan tanggung jawab, dan empat pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya, keuntungan menggunakan struktur organisasi. Keuntungan dalam menggunakan struktur organisasi ini ada 5. Yang pertama yaitu membantu perusahaan dalam mencapai target atau tujuan dengan lebih cepat. Yang kedua, deskripsi pekerjaan lebih jelas. Yang ketiga, koordinasi antara divisi, pembagian wewenang, dan tanggung jawab lebih jelas. Yang keempat, mampu mengurangi konflik internal yang bisa terjadi di dalam perusahaan. Yang kelima, meningkatkan moral serta motivasi karyawan karena terdapat jenjang karir yang jelas. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis struktur organisasi. Pada umumnya, ada 6 struktur organisasi yang sering digunakan di dalam sebuah perusahaan, yaitu 1. Struktur organisasi fungsional, yang kedua struktur organisasi divisional, yang ketiga struktur organisasi lini, yang keempat struktur organisasi lini dan staf, yang kelima struktur organisasi matriks, yang keenam struktur organisasi komite atau proyek. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi ini merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Di dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi pada masing-masing manajemen. Misalnya seperti manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Kelebihan dalam struktur organisasi ini yaitu dapat menekan biaya operasional dari perusahaan dan memudahkan tim manajerial dalam melakukan proses pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Dan kekurangannya tersendiri yaitu dapat berdampak pada kesulitan dalam berdiskusi dan berkomunikasi antara unit kerja satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional merupakan jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan dengan kesamaan produk, jasa, atau layanan, pasar, dan letak geografisnya. Jenis struktur organisasi ini pada umumnya digunakan pada organisasi atau perusahaan dengan skala menengah hingga skala besar. Hal itu dikarenakan biaya operasional dilakukan akan lebih tinggi apabila dibanding dengan struktur organisasi fungsional. Dan kelebihannya yaitu kemudahan dalam hal pengelolaan karena memecah divisi-divisi di dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Kekurangannya ada pada masalah alokasi sumber daya dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini merupakan jenis struktur organisasi yang hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Dalam struktur organisasi ini, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan
dengan jabatan terendah dihubungkan dengan garis komando atau garis pemenang. Jenis struktur organisasi ini juga sering dikenal dengan struktur organisasi militer. Kelebihannya yaitu kesatuan pimpinan terletak pada satu orang, dan kekurangannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang di dalam struktur hierarkinya. Yang keempat yaitu struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf merupakan jenis struktur organisasi penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini. Akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur ini memiliki fungsi dan dalam memberikan saran, masukan, bantuan pemikiran, ide, serta gagasan-gagasan baru dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Adapun kelebihannya yaitu tingginya disiplin moral pada karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Dan kekurangannya yaitu solidaritas para karyawan yang masih kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain. Yang kelima adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi ini merupakan jenis struktur organisasi penggabungan antara struktur organisasi fungsional dan organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan yang terdapat pada kedua jenis struktur organisasi tersebut. Kelebihannya yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat koordinasi yang baik dan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan, dan kekurangannya terkadang karena adanya tuntutan ganda tersebut malah menimbulkan kebingungan. Yang keenam, yaitu struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi ini merupakan jenis struktur organisasi di mana setiap tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Struktur organisasi komite biasanya terdiri dari pimpinan yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Kelebihannya yaitu dalam pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan berlangsung dengan baik karena melalui proses musyawarah bersama antara pemegang saham dan dewan. Kekurangannya yaitu penghindaran tanggung jawab apabila terjadi masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke bagian kedua, yaitu konsep kelompok. Yang pertama, paguyuban atau game in scaf. Kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Tonis menggambarkan dalam keguyuban hubungan antar anggotanya bersifat intim, pribadi, dan eksklusif. Dalam paguyuban juga mengenal adanya solidaritas organik, di mana solidaritas ini mengikat setiap anggotanya, biasanya pada ikatan darah, kesamaan tempat, dan ideologi. Yang kedua, patembayan atau Gesellschaft. Kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Tonis menggambarkan dalam patembayan sebagai kehidupan publik di mana individu-individu hadir bersama, namun masing-masing memiliki kemandirian. Dalam patembayan, mengenal adanya solidaritas mekanik, biasanya pada ikatan bisnis, sponsorship, atau relasi yang tidak tetap. Next. Pembagian dalam kelompok. Di sini ada dua, yaitu kelompok formal dan informal. Di formal, yang pertama itu diciptakan untuk tujuan yang jelas. Pembentukannya sengaja dibuat dan strukturnya jelas. Hubungan antar anggotanya bersifat profesional dan arah komunikasi antar anggota ke arah yang jelas. Biasanya terdapat pada kelompok koperasi, RT dan RW, PKK, dan lain-lain. Untuk informal terbentuk dengan sendirinya. Keanggotaan bersifat sukarela. Tidak memiliki struktur organisasi yang baku. Hubungan antar anggota bersifat personal atau kepribadian. Komunikasi antar anggota dalam kelompok bersifat ke segala arah. Biasanya terdapat pada kelompok arisan, klub motor dan mobil, kelompok musik, dan lain-lain. Next. Kontingensi gaya kepemimpinan
dengan perilaku kelompok. Teori atau model kontingensi dari Fiedler 1967 sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu kevakuman sosial atau lingkungan. Next. Karena situasi dapat sangat bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda, oleh karenanya hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Namun, sebagaimana telah kita pahami, bahwa strategi yang paling efektif mungkin akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektivitas pemimpin yang dikembangkan oleh Fiedler, yang menerangkan teorinya sebagai contingency approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal, yakni karakteristik pemimpin dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi. Untuk dapat memahami secara lengkap efektivitas pemimpin, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.